Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya, selalu luar biasa. Saya percaya Ibu Bapak orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang luar biasa itu pasti akan tetap semangat ya untuk terus mengikuti pesan demi pesan yang Tuhan sampaikan pada kita. Karena apa Ibu Bapak? Pesan yang kita terima hari lepas hari, minggu demi minggu, sampai saat hari ini itu bagaikan benih yang unggul, yang sedang ditaburkan gitu, begitu limpahnya. Kita nggak pernah kekurangan benih, kita nggak pernah kekurangan firman. Karena itu Ibu Bapak jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kita ketinggalan dengan pesan demi pesan. Tetap ikuti firman Tuhan, tetap ikuti pesan Tuhan. Ikuti dan hidupi. Semakin banyak kita menghidupi firman, maka akan semakin banyak penggenapan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sesuai dengan pesan Tuhan di minggu ini gitu bagi kita, bahwa ada pesan, ada benih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apabila kita mengeraminya dengan baik, maka penggenapan itu pasti terjadi. Jadi ini sebuah pesan yang harus kita responi begitu dengan sukacita. Artinya apa? Tanda-tanda penggenapan itu sudah dekat. Penggenapan itu sudah mau digenapi. Cuman yang harus menjadi perenungan bagi kita adalah begini. Apakah benih yang sedang kita rami itu adalah benih yang dari Tuhan atau bukan? Hal yang pertama itu, apakah benih yang sedang kita irami itu adalah benih dari Tuhan atau dari yang lain? Atau bisa dari diri kita sendiri? Kalau kita sedang mengerami benih janji daripada Tuhan, ya kita bersyukur. Cuman ada satu hal lagi, ketika kita tahu bahwa kita sedang mengerami janji Tuhan. Nah, hal yang kedua ini, sikap apa yang sedang kita isi pada saat pengeraman itu. Karena sampai dari kita mendapatkan janji, benih itu sampai pada penggenapannya itu, kalau kita perhadapkan gini, apakah penggenapan janji Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya belum tentu. Karena ada banyak didapati orang-orang percaya yang akhirnya karena salah mengerami janji, salah mengerami benih, akhirnya apa? Dia menjadi kecewa, putus asa, menjadi tawar, menjadi udahlah, asal ikut Tuhan aja deh, asal selamat udah cukup. Atau mungkin ada juga yang ketika kita tahu mengerami, tahu gitu harus mengerami, tapi sikap-sikapnya itu tidak mendukung pengeraman itu. Jadi akhirnya penggenapan itu tidak terjadi. Nah, sikap-sikap itu yang Tuhan perhatikan. Nah, kita baca dulu terlebih dahulu ya. Ayat yang mendasarinya itu di dalam Kejadian 21 ayat yang kedua. Ya, saya mau membacakannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi ini ada sebuah rentang waktu gitu ya, bagaimana setelah proses 25 tahun baru Sarah mengandung, baru Abraham punya anak laki-laki gitu ya. Jadi ada rentang waktu. Nah, dari rentang waktu itu apa yang terjadi? Itu ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian. Kalau Ibu Bapak baca gitu ya, urut-urutannya itu ada banyak kejadian peristiwa-peristiwa. Nanti Ibu Bapak akan tahu gitu ya, lebih dalam lagi gitu ya. Jadi begitu mudahnya bagi Tuhan itu untuk menggenapi apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan sudah firmankan. Sama seperti
Ketika Tuhan mau memberkati seseorang, ketika Tuhan mau memulihkan seseorang, bagi Tuhan itu mudah sekali. Sangat mudah sekali. Karena apa? Dia pembuat mujizat. Dia dahsyat. Dia tidak bisa dibatasi oleh situasi, oleh keadaan. Namun pada masa-masa rentang waktu itu, sama seperti pengiringan kita, waktu kita mengiring Tuhan mungkin ada waktu-waktunya kita terjatuh. Nah, apa yang kita lakukan? Pada waktu kita tergoda, apa yang kita lakukan? Apakah kita pada saat kita jatuh kita mungkin akhirnya terpuruk dan gak mau bangun lagi? Atau kita mulai ambil komitmen, Tuhan saya mau berubah. Pada saat kenyataan atau fakta yang buruk diperhadapkan kepada kita. Apakah kita mau melatih manusia rohani kita? Jadi ada banyak dari rentang-rentang bagaimana Tuhan mau memberkati seseorang, mau menggenapinya, itu ada hal-hal yang Tuhan perhatikan. Nah itu yang harus kita perhatikan saat-saat hari ini. Nah kemarin ibu bapak kita sama-sama udah belajar, jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, sikap kita. Belum lagi kita juga ketika kita mau mengeraminya itu harus dengan cara yang baik. Pesan Tuhan katakan harus dierami dengan baik. Jadi peran kita itu punya pengaruh besar. Apakah pada saat kita mengerami peran kita besar atau rencana Tuhan yang berbicara lebih kuat pada kita, itu sangat menentukan sekali penggenapan. Nah, kita sama-sama mau belajar ya, apa yang harus kita bangun dari diri kita agar kita mengerami benih yang bakal menjadi anak sehingga penggenapan janji itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang pasti. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa perkataan Tuhan yang merupakan benih harus kita jaga. Betul harus kita jaga. Firman-Nya itu dahsyat luar biasa, pada saat ditaburkan itu punya kuasa. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Tetapi kalau enggak menjaga bisa gugur. Penggenapan tidak terjadi, maka ketika kita tahu, wow ini firman Tuhan dahsyat, kita harus jaga. Situasi keadaan atau mungkin tantangan atau godaan itu akan berusaha untuk menggugurkan si benih tersebut. Jadi firman Tuhan harus yang kita terima itu bagaikan benih yang harus kita jaga baik-baik sampai masa penggenapan itu. Kemudian sudah disampaikan kembali oleh hamba Tuhan yang lain, dikatakan bahwa memastikan bahwa kita tidak kehilangan iman. Jangan sampai ada sebuah keraguan. Pada waktu Tuhan sampaikan firman, ternyata gak bisa terjadi karena ada keraguan. Kita harus bangun iman kita di atas kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau lanjutkan. Apa yang harus kita bangun sampai penggenapan itu menjadi sebuah hal yang pasti di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang selanjutnya yang saya mau bagikan adalah percayalah pada pribadi pemberi benih janji. Kejadian 21 ayat yang kedua sama ayatnya masih diambil dari ayat yang sama. Nah ibu bapak, yang namanya kepercayaan itu merupakan sebuah kebutuhan dasar dari manusia. Manusia perlu dipercayai, perlu kepercayaan juga. Oleh karena itu yang namanya kepercayaan itu harus dibangun, harus diusahakan. Nah, jika contohnya gitu ya, jika seseorang begitu percaya gitu ya pada seorang pribadi gitu ya, maka apapun juga yang dia katakan pasti akan percaya. Contoh misalkan gini ya, saya seorang anak gitu ya, begitu percaya kepada bapaknya yang gak pernah bohong, yang tepati janji, selalu komitmen gitu ya. Nah jadi apapun yang papanya katakan selalu percaya karena pribadinya memang pribadi yang dapat dipercaya.
Tetapi begitu seseorang anak melihat didapati bapaknya, suka mengingkari janji lah. Boro-boro mau percaya, mau suruh ngomong, papanya mau ngomong juga kadang mikir-mikir dulu. Yang kemarin aja enggak pernah ditepati. Yang kemarin aja papa enggak mengingkari. Jadi sebuah kepercayaan itu harus dibangun dalam berbagai hal. Baik di dalam keluarga, kepercayaan itu harus dibangun. Dalam pernikahan, ada pernikahan yang enggak tidak berbahagia karena tidak dibangun. Pada saat kepercayaan tidak dibangun, maka akan terjadi kerusakan. Bisa merusak hubungan. Nah, hal ini juga yang dialami oleh Sarah. Sarah mengalami yang namanya itu sebuah krisis kepercayaan. Nanti kita sama-sama akan tahu bagaimana Sarah mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Sampai akhirnya dia berkata kepada Abraham, hampiri aja Hagar karena Tuhan gak bisa memberiku anak. Nah, kita sama-sama baca dulu di dalam Kejadian 16 ayat yang kedua. Ya, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi, Sarai dalam masa krisis kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Dia enggak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan keturunan. Dia enggak percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi keturunan yang banyak. Tetapi di dalam Kejadian 16 ini ada masa bagaimana Sarah mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Dia enggak percaya bahwa Tuhan pemberi janji, pemberi benih janji itu. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi krisis kepercayaan juga pada Abraham. Abraham gak bisa memberikan anak. Bukan hanya pada Abraham, juga krisis kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia bisa mengandung dan punya anak. Nah, krisis kepercayaan ini juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang akhirnya penggenapan itu akhirnya tertunda. Terhambat karena enggak percaya. Ada ketidakpercayaan yang sementara kepercayaan itu harus dibangun. Kalau enggak, akhirnya apa? Muncullah benih yang namanya Ismail. Benih dari diri sendiri. Mulai Hagar, mulai Sarah mereka-reka. Akhirnya apa? Hubungan rusak. Terjadi percekcokan, perselisihan. Hagar menghina Sarah. Hubungan mulai rusak. Karena apa? Karena sebuah kepercayaan, sebuah krisis kepercayaan yang tidak dibangun. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita sama-sama mau belajar ya. Ketika kita tahu gitu ya, ada terjadi krisis kepercayaan, mungkin kita sering kali dikecewakan sehingga akhirnya enggak percaya. Mungkin ada hubungan-hubungan yang akhirnya kita dikecewakan karena tidak ditepati janjinya. Atau mungkin karena situasi atau keadaan. Akhirnya udahlah, enggak mungkin lah. Kita bisa mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Tetapi jangan sampai terjadi. Kita tidak percaya kepada Tuhan pemberi janji itu. Jangan sampai sekecil pun kita menjadi ragu. Karena apa? Dia dahsyat. Nanti saya akan buktikan gitu ya, bagaimana Tuhan itu dahsyat, bagaimana Tuhan itu maha kuasa, bagaimana Tuhan itu pembuat mujizat. Dan mengapa kita harus begitu percaya kepada Tuhan
pemberi benih itu. Kalau di dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan bahwa Amsal ini mengajak kepada kita itu untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi ini sebuah perintah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sepenuh hati kita, jangan ada bagian-bagian yang akhirnya kita mulai ragu, mulai bimbang. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang Tuhan sampaikan. Ini yang kitab Amsal katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada saat Sarah bersandar pada pengertiannya sendiri, maka penggenapan itu tertunda. Sampai 25 tahun baru bisa digenapi. Mulai Sarah pakai pengertiannya sendiri. Ikut Tuhan, ia ikut Tuhan. Tetapi logika tetap jalan. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan masalah, otak jalan terus. Yang Tuhan inginkan adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Karena pada saat kita percaya dengan segenap hati, Tuhan dikatakan di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang luar biasa ini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan apa yang hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Dianggap sebagai orang yang benar di mata Tuhan itu luar biasa, dahsyat sekali. Berharga sekali. Nah, saya mau membagikan bagaimana namanya sebuah kepercayaan itu di atas segala-galanya. Ada sebuah ilustrasi, mungkin ibu bapak tahu gitu ya, pernah mendengar. Jadi dari ada seorang pemain akrobat gitu ya, namanya Charles Blondin gitu ya. Dia seorang akrobat yang pada satu saat dia punya maksud gitu, dia ingin melewati air terjun Niagara dengan seutas tali. Dan akhirnya dia tahu kalau dia jatuh, resikonya itu dia bakal mati gitu ya. Dan akhirnya dia bertanya, penonton bagaimana? Apakah percaya bahwa saya bisa melewati air terjun Niagara tersebut? Penonton terdiam. Akhirnya Charles Blondin melewati bolak-balik 3 kali. Nah, kemudian bertanya, bagaimana? Apakah ibu bapak percaya? Kalau saya bisa melewati, ibu bapak percaya bisa? Apakah ibu bapak juga percaya bisa melewati tersebut? Oh, saya percaya. Nah, kalau begitu, siapa yang mau bersama-sama dengan saya? Saya mau gendong dan saya mau lewati air Niagara tersebut, air terjun Niagara tersebut di atas sebuah tali. Semuanya terhening. Semuanya, wow, bisa enggak ya? Percaya enggak? Namun tiba-tiba ada seorang anak kecil, saya mau ikut. Akhirnya anak tersebut dibawa, digendong. Dan akhirnya bisa melewati air terjun tersebut dengan seutas tali. Wow, ketika selesai penonton bertepuk tangan. Dan akhirnya wow, hebat sekali. Ditanyalah si anak kecil tersebut, kenapa? Kamu kok begitu beraninya? Jawabannya apa? Karena saya percaya itu adalah bapak saya. Dia enggak pernah mencelakakan saya. Saya begitu percaya bahwa bapak saya itu bisa melewatinya dan saya akan tetap aman. Nah, ibu bapak, apapun situasi keadaan yang sedang kita alami, mari tetap percaya kepada Tuhan. Karena mungkin situasinya sangat menyulitkan, mepet kita gitu ya, mendesak kita untuk kita menyimpang dari jalannya Tuhan, untuk penggenapan itu tidak terjadi. Jangan sampai
kita nggak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai akhirnya benih yang kita arami itu mulai digantikan dengan yang namanya benih dari Hagar. Hagar punya benih tersendiri. Muncullah yang namanya Ismail. Sampai Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-17 gitu ya, ayat Kejadian 17 ayat yang ke-1 dikatakan apa? Dikatakan bahwa ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, sampai apa? Sampai Tuhan harus berfirman kepada Abram. Dikatakan bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa Tuhan harus berfirman sampai menyatakan akulah Allah yang Maha Kuasa? Karena apa? Karena untuk meyakinkan peristiwa di kejadian yang tadi, pada saat ketika Sarah menyuruh Hagar, menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar. Sampai akhirnya Tuhan harus berfirman kembali, akulah Allah yang Maha Kuasa. Untuk meyakinkan, Abraham yakin bahwa aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Aku itu dahsyat, aku itu pembuat mujizat. Maut pun dikalahkan, orang sakit yang mati pun dibangkitkan. 5.000 orang yang lapar bisa diberi makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Jadi jangan sampai meragukan. Dan yang Tuhan mau katakan di sini apa? Jangan sampai apa tadi dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-1. Kembali lagi, hiduplah, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jangan sampai ada kejomplangan jauh sekali. Di satu titik Tuhan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, begitu maha kuasanya, nggak bisa tertandingi, tetapi dari sisi manusianya itu ada celah, didapati ada celah. Jangan sampai ada kejomplangan yang begitu jauhnya, sehingga apa? Ketika kejomplangan terlalu jauh, penggenapan itu sulit untuk digenapi. Makanya Tuhan katakan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini dikatakan pada saat apa? Sesudah Abram menghampiri Hagar. Jadi ada celah, ada bagian-bagian yang sulit. Bagaimana Tuhan harus menggenapinya. Sampai Tuhan harus berfirman kembali. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Nah, ketika saya mau tahu gitu ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini yang menjadi sebuah keinginan daripada Tuhan ketika kita mau menggenapinya. Apa yang menjadi janji Tuhan? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya hidup tidak bercela itu sempurna, komplit, utuh. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu without spot. Jadi tanpa noda, tanpa titik-titik atau area-area gelap. Daerah-daerah gelap yang tersembunyi. Jangan sampai didapati ada titik-titik yang mungkin sepertinya, gak apa-apa. Itu area-area tersebut itu akan menghalangi Tuhan memberkati, akan menghalangi penggenapan dari janji-janji Tuhan. Area-area tersebut harus kita ketahui. Saya nggak tahu di area-area mana, titik-titik mana. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita itu utuh, sempurna. Memang kita nggak sempurna karena yang sempurna itu Tuhan. Tetapi kita sedang menuju kesempurnaan, sedang disempurnakan terus. Jangan sampai ketika kita mau menerima penggenapan janji tersebut, janji Tuhan, benih Tuhan, tetapi masih didapati ada
bagian-bagian yang sepertinya kita anggap, oh enggak apa-apa. Enggak kudus sedikit ya enggak apa-apa. Nah ini yang Tuhan perhatikan. Ini yang Tuhan senantiasa pertimbangkan. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini baik kita sama-sama mau kembali memeriksa diri kita pada waktu penggenapan janji Tuhan mau digenapi di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan pemberi mujizat yang sanggup melakukan penggenapan janji tersebut karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi bagian dari diri kita adalah kita perhatikan. Jangan sampai didapati ada bagian-bagian celah, titik-titik atau area-area tersembunyi. Karena semuanya itu akan menghalangi penggenapan janji Tuhan. Kita terus mengkoreksi diri kita. Dan terus membawa diri kita untuk terus mau diperbaharui. Untuk mau terus mengerami dengan cara-cara yang daripada Tuhan. Sehingga semuanya indah pada waktu penggenapan janji itu. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.